Saya baca 4 Injil, ada 18 kali untuk berjaga-jaga. Nah, yang kita mau bicara pagi ini, ya buat yang di Amerika, yaitu berjaga-jaga. Amin. Yang pertama langsung saja yaitu berjaga-jaga. Jadi apa saja yang kita perlu jaga? Yang pertama, berjaga-jaga ya, dalam pergumulan kita. Gitu. Nah, Saudara boleh baca Matius pasal yang ke-26 ayat 38 sampai 42. Ya, itu Saudara bisa baca sendiri bagaimana Yesus pergi ke Getsemani dalam pergumulan yang berat, terus dia ambil waktu di sini. Jadi dia berdoa, dia ajak muridnya, ayo sembahyang. Jadi ini pesan pertama Tuhan kepada kita, bahwa kita harus berjaga-jaga sewaktu kita ada dalam pergumulan. Jadi yang pertama kita harus berjaga-jaga dalam pergumulan kita. Mungkin kita bergumul lagi dengan soal keluarga, soal finansial, soal pekerjaan, soal masa depan, macam-macam. Ya, bahkan Yesus sendiri menghadapi persoalan itu sampai dikatakan di sini seperti mau mati rasanya. Wow, saya waktu baca saya bilang wow, luar biasa. Dia berkata seperti mau mati. Saudara pernah merasa ya pergumulan berat gitu rasanya tidak kuat Tuhan ya sampai ya. Dan Yesus alami sampai mau mati, bahkan dikatakan keringatnya itu keluar seperti titik-titik darah, berat sekali. Nah itu dari kesan pertama dari ayat ini adalah kita mesti berjaga-jaga dalam pergumulan kita. Bagaimana berjaga-jaga dalam pergumulan? Ya, bagian A di sini adalah tetap berdoa penuh percaya dan berharap dalam Tuhan. Jadi tetap berdoa. Ada pergumulan berat seperti Yesus. Yesus ambil waktu berdoa. Jadi dalam pergumulan kita mau tetap berdoa dengan penuh percaya dan berharap kepada Tuhan. Yes, seperti Tuhan Yesus terus berdoa. Yesus pun alami pergumulan ini. Yes. Kalau sudah baca, waktu dia berdoa awalnya pada ayat yang ke-39, saya tunjukin saja. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa ya. Dia bilang, Bapak kalau boleh, ya cawan ini lalu. Dia tunggu selalu. Waktu tunggu, nggak ada jawaban. Ya. Pernah kan kita berdoa, terus nggak ada jawaban. Mungkin bukan cuma pernah, sering gitu. Sembayang nggak ada jawabannya. Ya, apa yang Yesus lakukan? Dan ini jadi contoh. Dia pergi kepada murid-muridnya dan dia berkata, berjaga-jagalah. Amin. Jadi kalau belum ada jawaban, jangan ngomel gitu. Jangan tambah bilang, wes mandek aja, gak usah sembayang ya. Ini orang Surabaya saya ini ya, kayak Pak Yongki. Jadi ngomongnya kayak gini nih. 29 tahun di Belanda, Jawa tetap Jawa. Jadi saya mau bilang sama saudara, kalaupun ada pergumulan, ayo kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Jangan tinggalin doanya. Ya, oke. Terus pada ayat yang ke-42, saudara lihat. Lalu Tuhan berdoa lagi. Tapi kali ini doanya sudah berbeda. Lihat ayat ini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ayat 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jadi istilahnya, waktu pertama dia masih berdoa, istilahnya kedagingan masih kerja, saudara. Gitu. Seringkali waktu kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Mungkin dia sedang membentuk ya pribadi ilahi dalam diri kita. Ya, jadi seperti Yesus, ya, nggak ada tekanan, masih nggak ada jawaban. Dia tetap berdoa dan berubah doanya. Biar cawan ini aku minum, jadilah kehendak-Mu. Ya, jadi penekanannya di ayat 41b. Lihat ayat ini, 41b, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Nah, tekanannya di sini adalah roh memang penurut, tapi daging lemah. Gitu loh. Roh memang penurut, tapi daging apa? Lemah. Jadi doa pertama, Yesus dagingnya masih mau bangkit. Gitu. Dia doa terus, dia doa Tuhan. Rohnya nurut sama Bapa di sorga. Amin. Nah, kalau saudara saya hubungkan dengan Galatia 5, ini ayat yang
sering kita tahu, ayat 16 sampai 18, ya toh? Itu bicara tentang hidup menurut daging atau menurut roh. Ya, kenapa? Karena ayat itu berkata, roh dan daging itu saling berlawanan, bertentangan. Ya, roh kita mau ikut puasa, dagingnya bilang, waduh perutnya keroncongan, bahasa Jawa. Perutnya kosong ini gawat nih. Roh mau berdoa, mau ikut doa fajar bersama-sama, tapi rasanya enakan tidur. Gitu. Daging bekerja. Gitu. Waduh, roh mau baca firman Tuhan, tapi rasanya ngantuk. Ya, saya mau bilang, ayat itu berkata, berjaga-jaga. Karena roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Amin. Tuhan kasih tahu kuncinya. Waktu kita mengalami percobaan, apapun masalah, kita harus tetap berjaga-jaga. Amin. Nah, yang kedua tadi, yang pertama saya sudah katakan kita harus berdoa, berjaga dalam pergumulan dengan cara tetap berdoa dengan percaya penuh. Bagian yang kedua dari bagian pertama yaitu tetap membaca dan memperkatakan. Nah, seperti yang Pak Yongki tadi ajarkan. Ya, tetap membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Baca, ucapin. Gitu. Kenapa? Karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam, ia seperti pohon di tepi aliran air, ya, yang daunnya tidak layu, ya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Apa saja yang dikerjakan dia berhasil. Itu Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Jadi mari kita baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Karena peperangan rohani itu di pikiran kita. Peperangan itu di kepala ini. Jadi kalau kepala ini nggak diisi firman Tuhan, jadi kering. Nah, kalau kering bahaya. Ya toh, jadi kacau nggak karu-karuan pikiran kita ini. Ya. Haleluya. Saya pernah mengalami keadaan yang nggak enak sekali, tapi Tuhan suruh ingat firman Tuhan itu. Ingat, ya. Haleluya. Satu kali ada orang yang menggosip saya, kata-katanya nggak enak sekali, dan aduh saya bilang, dan orang ini pernah saya layani dengan baik. Aduh saya bilang Tuhan, tapi Tuhan kasih ayat firman Tuhan. Kalau orang itu ya berkenan kepada Allah, musuh-musuhnya diperdamaikan. Orang itu datang minta ampun, minta maaf sungguh-sungguh. Iya. Dan itu luar biasa sekali. Amin. Jadi kalau kita ingat firman Tuhan, firman itu bekerja dan Allah campur tangan. Yang ketiga, setelah saudara suka membaca firman, merenungkan firman, iman itu timbul dari pendengaran firman. Jadi kalau engkau dengar, kau renung, iman naik. Nah, yang ketiga, renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan itu. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Masih ada waktu sedikit. Mazmur 103 ayat 2 berkata, bagus sekali. Ya, kalau nggak selesai hari ini kan kita bisa lanjut minggu depan ya. Mazmur 103 mengatakan luar biasa. Yes. Haleluya. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Saudara pernah alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya pasti, apalagi yang sudah bangun pagi, yang ambil waktu berdoa, ini pasti orang-orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ditolong Tuhan, dibela Tuhan, nyata mujizat Tuhan. Wow. Saya mau katakan, ayo kita renungkan, Tuhan pasti campur tangan. Dia baik buat saya, dia nggak pernah lupa. Ya. Dan bagian selanjutnya, jangan lupa, nah ini penting, untuk mengucap syukur dalam segala hal. Yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini beken sekali kan? 1 Tesalonika 5 18. Jadi ucap syukur dalam segala hal. Ya. Saya memang belum pernah diundang, Bapak Victor boleh nggak datang? Kita bikin kebaktian ucapan syukur karena kita baru mengalami kecelakaan. Belum pernah. Pasti kalau diundang habis kecelakaan atau sakit pasti mukanya jelek-jelek, nggak ada yang ucap syukur gitu. Tapi Tuhan mau kita ucap syukur dalam segala. Kenapa? Waktu susah atau senang kita tetap dalam pandangan Tuhan. Nanti baca sendiri Yeremia 33. Ayat 1 dikatakan firman Tuhan datang kedua kali kepada Yeremia yang masih ada dalam penjara.
Dalam penjara loh, Tuhan masih berfirman terus loh. Haleluya. Makanya kita perlu berjaga-jaga. Yang kedua, ini bagian yang penting untuk saya bagikan pagi ini atau siang ini atau sore hari ini. Dikatakan begini, bahwa yang perlu dijaga, yang kedua adalah berjaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jaga itu. Apa itu ragi orang Farisi? Gitu. Saya sebut ayatnya ya, Matius 16 ayat 6 ya. Dikatakan di situ, Yesus berkata pada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara tahu ragi ya? Ibu-ibu pasti tahu juga ya. Ragi itu kalau mau bikin cake itu kan dimasukin di adonan, diudek gitu ya. Tiba-tiba bisa ngembang. Ya. Ragi itu bikin perubahan gitu. Bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau ragi Farisi, ragi Saduki ini jelek. Ya. Pengaruh, ragi itu artinya pengaruh. Ragi Farisi adalah mereka tahu firman tapi nggak melakukan. Ini bahaya banget. Ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi dengar firman, nggak lakuin, nggak ada hasilnya. Ya. Dan itu contoh dari jemaat Laodikia. Gitu. Bahaya banget nih. Merasa diri sudah kaya, ya. Saya sebut saja ya, Wahyu 3:15-11 itu, aku tahu segala pekerjaan engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini kalau orang nggak percaya lagi sama Tuhan, bergantung pada dirinya. Kristen tetap ibadah, tetap apa, tapi sudah mulai suam-suam kuku. Dan Tuhan bilang, aku akan muntahkan. Nah, akan jauh dari Tuhan. Nah, yang selanjutnya, untuk supaya kita berjaga terhadap orang Farisi dan Saduki ini, tetap kita pegang firman Tuhan. Nah, yang saya teruskan lagi yaitu orang Saduki, Farisi dari orang ragi dari orang Saduki. Saduki itu adalah meragukan janji Tuhan. Kalau tadi tidak melakukan firman, itu orang Farisi cuma pinter ngomong. Wah, kalau ngomongin sampai ngomongin pendeta pinter juga. Tapi hidupnya nggak ngelakuin sama sekali. Tapi soalku kita mau tinggalkan itu ragi. Yang terakhir yaitu ragi Saduki. Ragi Saduki artinya meragukan janji Tuhan. Tidak percaya akan firman Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Saul. Gitu. Tuhan itu sudah urapi Saul. Tuhan angkat Saul jadi luar biasa sekali. Diurapi semalam-malaman loh. Daud itu cuma diurapi pakai minyak. Langsung cuma berapa menit itu dituang. Tapi Saul mengalami urapan Tuhan semalaman loh. Luar biasa sekali Saul itu. Tapi kenapa? Dia melupakan akan firman Tuhan. Dia tidak percaya. Waktu musuh mulai menyerang, rakyat mulai kocar-kacir, sudah dia ragu sama Tuhan. Dia pikir kalau nunggu Samuel kesuwen, sudah saya lakukan sendiri. Akhirnya dia hancur hidupnya. Jadi please, tinggalkan ragi Saduki. Amin. Yang tidak percaya janji Tuhan. Yang berkata amin, angkat jempol lagi. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Yang terakhir, dan saya serahkan ke Pak Yongki, yaitu berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Kita harus jaga. Karena iman kita, kekristenan kita tidak cuma sampai hari ini. Sampai ketemu Yesus dan bersama dengan dia di sorga. Amin. Matius 25 ayat 13. Matius 25:13 berkata, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi waktu itu ada 5 wanita bijak, 5 wanita bodoh. Menanti mempelai pria datang. Yang 5 punya minyak, yang 5 enggak punya persediaan. Minyaknya habis, mereka cari minyak, mempelai datang, mereka terlambat. Sehingga timbul kata ini, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ayo kita jaga, kita mau sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudaraku. Yes, katakan sama-sama, saya mau berjaga-jaga. 1, 2, 3, saya mau berjaga-jaga. Amin. Yes, haleluya. Mari kita mau jaga hidup kita dalam pergumulan. Jaga hidup kita dari ragi Farisi dan Saduki. Dan jaga kita sampai kita ketemu Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan
memberkati.